Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani fillah, jazakumullah. Kita lanjutkan apa yang telah kita bicarakan di sesi yang pertama. Di dalam sesi yang pertama tiga perkara telah kita baca tentang asbab as-sabat hatta al-mamat. Yang pertama, i'tisam bi kitab sunnah, berpegang teguh kitab dan sunnah. Yang kedua, agar kita sabar sampai mati, istijamah fi ta'ah, terus menerus melakukan perbuatan ketaatan. Yang ketiga adalah doa, wal ilhah 'ala Allah bis-sabat. Kita memohon doa kepada Allah agar Allah berikan sabat kepada kita. Sementara sekarang yang keempat, adalah zikrullah ta'ala. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan banyak kita mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tolong kita. Maka Allah akan jadikan kita orang yang sabat dari Allah. Lihatlah atas ayat Allah surat Al-Anfal ayat 45. Allah menggabungkan antara kalimat zikir dan sabat di dalam satu ayat ketika Allah menjaga kita jika kita bertemu dengan lawan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, jika kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, fasbitu wadhkuru, maka perintah Allah ketika itu adalah tetap kamu di situ, jangan lari, dan wadhkuru, banyak-banyak yang akan berzikir kepada Allah. Dengan zikir akan membantu Anda agar Anda bisa bersabat di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkurullaha katsiran, banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun, semoga engkau memperoleh kemenangan. Alhamdulillah, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, tasbutu wadhkurullaha katsiran, agar tetap dan banyak-banyak berzikir. Dengan berzikir maka akan lebih mudah. Dengan banyak-banyak berzikir maka akan lebih mudah kepada kita istiqamah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab asbab yang kelima adalah adamul istighrar bil batil wa qatl mubatilin. Jangan mudah tertipu dengan kebatilan atau banyaknya kebatilan yang ada. Karena umumnya orang batil terus kita menjadi batil, tak? Walaupun kebanyakan orang batil, tetap kita harus di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mudah terkecoh
Dengan banyaknya orang-orang bermaksiat kepada Allah, jangan mudah terpancing ketika orang-orang berbuat salah, menyelisihi agama Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita semua. Surat Ali Imran ayat 196 sampai 197, Allah berfirman, la yaghurrannaka taqalluban ladzina kafaru fil bilad. Jangan engkau tertipu oleh gerak-geriknya sepak terjangnya orang kafir di dalam negeri. Orang kafir itu orang kafir. Jangan karena ulahnya mereka kita terperangah lalu ikut-ikutan. Kalau perang orang kafir menarik, lalu ramai-ramai kaum muslimin terpancing untuk ikut ke sana kemari. Lah, barang siapa yang mudah tertarik ke sana kemari, mengikuti tren, mengikuti mode, biasanya orang yang cinta terhadap tren, cinta terhadap mode, paling mudah terpengaruh ke sana kemari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita, la taghurrannaka taqalluban ladzina kafaru fil bilad. Jangan mudah terombang-ambing dengan perbuatan-perbuatan orang kafir di negeri. Mata'un qalilun. Kehidupan dunia itu mata'un qalilun. Kesenangan yang sedikit, kebahagiaan yang sedikit. Kalau kita melihat orang kafir, wah orang kafir juga punya ini, juga punya itu. Wah hebatnya, alangkah indahnya, alangkah nikmatnya, alangkah terus. Tidak pernah habis. Mata'un qalilun. Ingatlah bahwa apa yang mereka rasakan, apa yang mereka miliki, mata'un qalilun. Kesenangan sedikit, yang sebentar, sifatnya temporer saja. Tsumma ma'wahum jahannam. Setelah mereka mendapatkan mata'un qalilun, kenikmatan sedikit itu, bagi orang kafir, tsumma ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah jahannam. Kembalinya mereka ke jahannam. Wa bi'sal mihad, tempat kembali yang paling jelek. Ikhwan fillah jazakumullah. Apalah artinya kenikmatan yang sedikit, setelah itu akan mendapatkan kesengsaraan yang panjang, yang kekal, yang abadi. Ketika Anda melihat apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir, orang munafik, orang-orang yang banyak berbuat dosa, dengan kelakuan mereka dapat demikian karena telah melalui proses kemaksiatan yang panjang. Nampak di mata Anda kenikmatan yang banyak. Ketahuilah, yang demikian itu mata'un qalil. Setelah itu yang penting, wa ma'wahum jahannam. Sementara tempat tinggal kembali mereka setelah mereka mendapatkan kenikmatan itu adalah jahannam. Ketika kita sadar bahwa kayak apapun nikmatnya jadi orang kafir di dunia, senikmat apapun kemaksiatan itu di dunia, kalau Anda ingat mata'un qalilun, yaitu ma'wahum jahannam, Anda akan tinggalkan. Anda akan berpasak dengan keadaan sekarang ini.
Alhamdulillah. Walaupun demikian saya tidak bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah. Walaupun mobil saya sederhana tapi saya tidak riba. Alhamdulillah. Walaupun rumah saya sederhana tapi saya tidak kena riba. Alhamdulillah. Terus bersyukur kepada Allah. Si fulan, walaupun rumahnya bagus kayak apa tapi riba. Kalau sempat dia bertobat, maka nikmatlah bagi dia. Semoga Allah berikan kesempatan dia tobat. Tapi kalau tidak, apa nasibnya dia? Bagaimana nasibnya dia di kelak, di akhirat kelak? Ketika kita kembalikan perkara itu, kita tidak mudah tertipu dengan gerak-geriknya orang-orang kafir ataupun orang-orang yang bergelimang dengan dosa. Kita akan tetap sabar di jalan Allah SWT. Yang keenam, at-tahalli bi akhlaq al-mu'inah 'ala sabat. Yang keenam ini menyangkut masalah akhlak. Hendaknya bagi siapa-siapa yang sabar sampai kematian datang, hiasilah diri Anda, hiasilah kehidupan Anda ini dengan akhlak-akhlak yang mulia. Barang siapa yang berakhlak dan akhlak mulia akan membantu dia tetap sabar di jalan Allah SWT. Di antara akhlak-akhlak yang mulia adalah sabar dan takwa. Barang siapa yang memiliki sabar, barang siapa yang memiliki ketakwaan kepada Allah SWT, maka dia akan menjadi orang yang sabar sampai kematian datang. Allah memberitakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru wa sabiru wa rabitu, bersabarlah kalian dan terus berupaya untuk Anda bisa mengatakan sabar itu. Dan rabitu, mengikat diri, berusaha ar-ribat, wattaqullah, saya bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun. Dengan sabar dan takwa, maka kalian akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan. Yang ketujuh, yang terakhir, ikhwan fillah azakumullah, adalah iltifaf haulal ulama as-salihin. Kalau kita ingin menjadi orang yang sabar, maka hendaknya kita mau mendekat kepada ulama. Ulama yang harus Anda pilih adalah ulama-ulama saleh. Ulama yang betul-betul mengajak Anda kepada kebenaran. Ulama yang betul-betul mengajarkan dan mencontohkan kepada Anda bagaimana menjadi orang yang saleh. Bukan cuma sekedar kalam, ucapan-ucapan tak. Karena banyak orang yang mengaku ulama tetapi sesungguhnya bukanlah ulama, tidak bisa menjadikan contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari. Bila Anda mendapatkan seorang ulama, betul-betul ulama,
dan dia bisa menjadikan contoh teladan, maka datangilah dia, dekatilah dia. Maka kedekatan Anda padanya akan membimbing Anda, akan mengajak Anda untuk selalu berbuat yang baik. Kalau ulama itu pun tidak ada di tempat kita, carilah duat as-salihin, as-sadiqin, carilah doa dai-dai yang benar, yang jujur, bukan mengajak kepada hizbiyah, kepada kelompok tertentu, ingin mencari suara, bukan doa yang mengajak kepada golongan tertentu, bukan doa kepada tujuan tertentu sifatnya duniawi. Karena dia punya perusahaan tertentu, dia mengajak orang, Allahnya agama, terus punya acara-acara lain. Tetapi carilah doa dai-dai yang bisa menasihati kita, bisa mengajak kita kepada kebenaran, dan bisa menjadi contoh teladan bagi kita. Ulama as-salahin dan duat as-sadiqin inilah yang akan mengajak kita kepada sabar ketika fitnah datang. Yusabbituna an-nasa hina fitnah. Ketika fitnah datang, mereka lah yang akan membantu kita agar kita tetap sabar. Wa yu'minunahum hina khawf war rahab. Ketika datang rasa takut, maka doa yang seperti ini akan menjadi pelindung yang menenangkan, menyejukkan hati. Ulaika masahib bijak. Mereka inilah pelita, penerang dan kegelap. Yuhilahum al-qulub al-ibad, yang menghidupkan jiwa-jiwanya manusia. Wa yuqallisu bihim akhirihim minal fasad, yang akan membebaskan seseorang dari kefasad dan dari kehancuran. Wa yatamassaku ala tariqil qadim bi sababihim umamun wa aqwam, yang berpegang teguh di jalan yang benar, yang menjadikan sebab umat menjadi benar, umat menjadi terbimbing oleh karena dia. Anda lihat bagaimana kalau aku saudara satu mengajar dengan kebenaran, dengan ilmu. Kalau aku satu yang seperti ini, maka dia menjadi pelindung, menjadi penerang. Yang semula seseorang mudah terjatuh dalam kemaksiatan, karena ada orang ini, dengan sebab jalan orang ini, maka dia akan menasihati, membuka ta'lim. Jangan kalian berbuat maksiat kepada Allah. Kalau Allah murka, maka akan terjadi demikian juga. Subhanallah, dengan satu orang ini, 1, 2, 10, 20, 100 orang mendapatkan hidayah. Lalu itu bertambah. Yang semula orang terbiasa minum khamr, karena ada orang ini, sehingga tahulah khamr itu haram, berbahaya, sebagai meninggalkan. Yang semula orang itu bergelut dalam kesyirikan, setelah diterangkan bahwa ini bahaya, ini adalah syirik, kalau kau mati dalam keadaan demikian, maka neraka. Oleh karena itu jauhkanlah perbuatan syirik. Dengan orang ini, sekian orang terhindar dari kesyirikan. Satu orang. Anda bayangkan kalau banyak.
pentingnya kita mendekat kepada ulama ahlul ilm, paling tidak duat as-sadiqin. Alhamdulillah, kita melihat bahwa muslimin terus-menerus mengingat bagaimana zamannya Abu Bakar. Dulu di zaman Abu Bakar ada Abu Bakar. Mereka merasa zamannya Abu Bakar adanya tenganyom, permasalahan bisa selesai. Dia datang ke Abu Bakar, bertanya kepada Abu Bakar, maka selesai. Zaman Umar juga demikian, zaman Utsman, zaman Ali dan seterusnya. Mereka berlindung, mendekat kepada para ulama. Sama-sama ikhwanul azakumullah, dalam perkara perlunya kita ulama, perlunya kita pembimbing, perlunya kita seorang tokoh yang mengajak kita kepada agama, membimbing kepada agama. Ibnu Qayyim berkata, beliau berkisah tentang ketika masih ada zaman syekhnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wa kana idza istadda bina khauf, ketika rasa takut itu datang, tambah dahsyatnya rasa takut. Saat bina ad-dhunun, dan perasaan was-was dan itu tambah besar, tambah luas. Wada'at binal ard, rasanya dunia ini atas menghimpit kita. Atainahu, aku datang kepada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu fayadhabu dzalika kullahu anha. Maka ketika kami datang padanya, kami mendapatkan nasihat-nasihatnya, kami dengar ucapan-ucapannya, maka hilanglah perasaan sempit dada kita, perasaan zulum, gonjong kita, perasaan-perasaan kita itu hilang semua. Rasa takut sirna. Kenapa? Ketika kita bermasalah, kita datang kepada ulama. Ketika kita ada merasa sempit dada, kita minta nasihat pada orang tua kita. Kalau keadaan kita demikian, maka as-sabat insyaallah bisa kita dapati. Inilah alhamdulillah 7 perkara yang akan mengantarkan kita, membantu kita kepada as-sabat sampai kematian datang kepada kita. Jadi yang pertama, al-i'tisam bi kitab dan sunnah, berpegang teguh pada kitab dan sunnah. Yang kedua, istidamah at-ta'ah, terus menerus kita di atas ketaatan. Yang ketiga, ad-du'a wa ilah ala Allah bis-sabat, permohonan dan doa terus menerus kepada Allah agar kita diberi sabat oleh Allah. Yang keempat, zikrullah ta'ala katsiran, berzikir kepada Allah banyak-banyak yang kita mampu. Yang kelima, adam al-ightirar bil batil wa kasal mubattilin, yaitu jangan mudah tertipu oleh kebatilan dan banyaknya pelaku kebatilan. Yang keenam, berhias diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Yang ketujuh, iltifaf haulal ulama as-salihin atau du'at as-sadiqin. Itulah ikhwan azakumullah. Semoga Allah berikan sabat kepada kita sampai akhir hidup kita, sampai kita bertemu dengan Allah SWT. Barangkali
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini sebagai nasihat untuk diri saya dan antum sekalian. Semoga Allah melindungi kita dari mara bahaya dan dari kesesatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.